Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di channel Romi Hardianto. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mengenal CSS dalam halaman HTML kita. Baik, pada bagian ini, dalam pengenalan CSS, pertama kita akan bahas tentang apa itu CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi CSS itu merupakan sebuah teknologi internet yang direkomendasikan oleh organisasi W3C pada tahun 1996. Apa fungsi dari CSS? Untuk menghias dan mengatur gaya tampilan atau layout halaman web supaya lebih elegan dan menarik. Bahasa yang didukung oleh CSS adalah bahasa markup seperti HTML, XHTML, XML, SVG, Scalable Vector Graphic, dan Mozilla SQL XML User Interface Language. Kemudian apa saja versi dari CSS sampai saat ini? CSS telah menerbitkan beberapa versinya mulai dari CSS 1, CSS 2, dan CSS 3. Berikutnya aturan penulisan di dalam CSS. Aturan penulisan CSS berisi set instruksi yang memerintahkan browser untuk mengikuti aturan dan mengubah tampilan elemen XHTML berdasarkan pada nilai-nilai yang diberikan nantinya. Ini kita bisa melihat gambar dari struktur penulisan di dalam CSS. Pertama, di dalam rule-nya ada dua bagian. Pertama selektor, yang kedua deklarasi. Di bagian selektor, di sini akan kita ambil tag atau elemen-elemen apa saja nanti di bagian HTML yang akan kita pengaruhi atau akan kita jadikan desainnya sesuai dengan yang kita inginkan. Di dalam bagian deklarasi, kita akan mengambil beberapa properti yang akan kita rubah dari bagian elemen ini. Kemudian, di dalam properti tersebut, kita akan memberikan nilai dengan cara titik 2, kemudian apa nama atau nilai dari properti yang kita inginkan. Jadi, pada selektor kita ambil elemen body di dalam HTML, dokumen HTML kita. Kemudian kita ambil properti dari body ini adalah background. Jadi halaman dari halaman dokumen kita, HTML di kita, nanti kita ganti backgroundnya atau background colornya menggunakan properti yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan gray, maka warnanya akan menjadi abu-abu. Jadi seperti ini konsep dari penulisan atau struktur penulisan dari CSS di dalam halaman HTML kita. Oke, berikutnya kita akan masuk cara penulisan dari CSS tersebut. Di dalam penulisan CSS ada beberapa cara. Pertama menggunakan inline style, yang kedua adalah embed style, yang ketiga import style dari internal atau eksternal source-nya. Pertama kita bahas tentang inline style. Inline style adalah penerapan kode CSS pada suatu elemen HTML di dalam satu halaman HTML. Berarti masih di dalam file dokumen HTML yang sama. Dengan cara ini, kita bisa langsung memberikan style dengan cara memasukkan kode CSS pada atribut tag HTML. Atribut yang digunakan untuk menyisipkan kode CSS adalah atribut style. Jadi kalau kita ingin mengubah desain dari halaman HTML, maka kita akan menambahkan atau memanggil atribut style. Contohnya seperti ini. Atribut tag yang ada di dalam HTML, kemudian atribut style yang akan kita panggil untuk mempengaruhi desain dari halaman dokumen kita. Kemudian apa properti yang akan kita pengaruhi? Berikutnya apa nilai yang akan kita berikan di dalam properti tersebut. Kemudian ini contoh dari CSS inline style. Kita mulai dari script HTML biasa. Di sini ada dua paragraf dengan tag P. Yang pertama, paragraf pertama ingin mengubah warna biru. Yang kedua, paragraf yang kedua ini akan ikut dengan style yang ada pada paragraf pertama. Kalau kita menggunakan CSS dengan konsep inline style, maka tag P pertama dan P kedua
Maka tag P pertama dengan tag P yang kedua, kita tambahkan atribut style dan yang kedua dengan atribut style. Dengan property color sama dengan titik 2, nilainya blue. Maka semua teks yang ada pada paragraf yang pertama itu akan berubah fontnya atau colornya menjadi warna biru. Kemudian yang kedua, paragraf yang kedua akan juga berubah warnanya menjadi warna biru. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Kita akan bahas materi selanjutnya pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.